Ya, sorry. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Karamah wa Ali sanala sayyid Fatimah Zahra sayyid Jilani wa Adari wa Syafi'an Nabi Malik Hambali an-Nawi Rafi Jamil Bukan Hadisin wal Qur'a wal Mufassirin fi masyarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Rahman Isa Baqi Muqaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa Qul Ajmain Sumaila arwahi arwahi walidina wa adina wa ajdadina masyaina wa jamil muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarham yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bilum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya. Wa kullu makhluqin halikun illa hamalatal arsi wa jibrilu wa mikail wa israfil wa azrail fa innahum la yamutuna. Summa ya'murullahu ta'ala Azrail ayyaqbida arwaha haula fayaqbidu arwahakum wa fi riwayatin yaji'ul khitab minallahi ta'ala falyamut hamalatal arsi fayamutuna biiznillahi ta'ala wa yabqal arsu mu'allaqan bil hawa. Summa ji'al khitab ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail mutu fayamutuna biiznillahi ta'ala fama baqiya alal ardi was samawati ahadun ghairallah ta'ala kama qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Summa yaqulullahu ta'ala salasa maratin limanil mulkul yaum fala yujibuhu ahadun fa yaqulullahu ta'ala mujiban li nafsihi lillahil wahidul qahhar. Summa yaqulullahu ta'ala ana malikul muluk ainal muluku wa ainal jabbaru wal mutakabbirun wa ainal ladzi ya'kulu rizqi wa ya'buduna ghairi fatabqa dunya khaliyatan miqdara al arba'ina sanatan. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah nufiha fisur ya. Nah, ya tiupan sangkakala ya, trompet ya, malaikat Israfil ya, yang pertama yaitu ditiup tuh ya. Nah, setelah ditiup tuh oleh malaikatnya Israfil, maka goyanglah tuh bumi katanya. Tazal jalatil ardu min haibatihi itu ya, goyang tuh bumi karena saking hebatnya tuh ya tiupan itu. Nah, maka jadilah bumi itu kal ihnil mantus ya, seperti kapas yang terbangan gitu ya. Nah, ya maka setelah itu katanya lam yabqa alal ardi nggak ada lagi itu di muka bumi, semua habis tuh makhluk gitu ya. Nah, ya nggak ada yang apa ya yang hidup tuh. Jadi wa kullu makhluqin halikun gitu tuh ya, setiap makhluk tuh yang ada di muka bumi ini halikun, itu meninggal mati ya gitu. Illa hamalatal arsi, kecuali yang menjaga aras ya, yang masih hidup tuh gitu ya. Nah, dan juga wa Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail ya, yang masih hidup nih ya ketinggalannya.
Nah, pain nahum la yamutuna, mereka itu semua nggak mati tuh, ya. Jadi ya gitu ya. Malah hamalatul arsy itu yang jaga aras, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail ya gitu. Nah, 8 ya malaikat nih. Itu mereka nggak mati tuh. Summa ya'murullahu ta'ala Azrail ayak bido arwaha haula. Kemudian Allah perintahkan malaikat Azrail untuk mencabut ruh mereka nih. Mereka ya hamalatul arsy ya Jibril, Mikail dan Israfil tuh ya gitu. Allah perintahkan Azrail tuh suruh cabut ruh mereka. Nah itu ya. Ya, arwahum haula payak bidu arwahahum, maka malaikat Azrail tuh ya menyabut ruh mereka. Wabi riwayatin, dalam riwayat yang lain katanya dia bukan malaikat Azrail yang nyabut katanya, yaitu apa, ji al khitab minallah ta'ala, itu datang suara ya dari Allah tuh, khitab ya perintah dari Allah, fal yamut ya itu hamalatal arsy ya, kata Allah matilah kamu ya penjaga aras, bayamutu nabi iznillah, maka matilah dia tuh. Jadi ada kitab, ada Allah perintahkan, hei malaikat yang jaga aras matilah kamu, ya maka matilah gitu ya katanya. Nah gitu ya. Nah ya bayamutu nabi iznillah. Bayam kol arsu mu'allaqan. Nah apa tuh aras itu ya nggak ada yang jaga, maka dia itu tergantung dah tuh. Ya gitu. Mu'allaqan fil hawa ya, tergantung di udara katanya. Nah, summaji al-khitab ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail. Ya, kemudian datang lagi suara tuh, ya perintah dari ya Allah kepada 4 malaikat ini, Jibril, Mikail, Israfil dan Azrail. Apa perintahnya tuh? Mutu, ya kata Allah matilah kamu sekalian. Payamutu nabi iznillah ta'ala, maka matilah mereka semua. Ya dengan izin Allah. Nah itu ya katanya, jadi bukan malaikat Azrail yang menyambutnya, tapi perintah Allah ya, datang tuh Allah yang bilang matilah kamu, matilah semua gitu katanya, inilah. Nah pama baqiya alal ardi wasamawati ahadun ghairallah ta'ala, maka enggak ada lagi dah yang ada tuh di atas bumi dan di langit seorang pun selain daripada Allah ya, enggak ada makhluk, habis semua ya, hanya Allah lah ya sendiri. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, kullu man 'alaiha fan, semuanya yang ada di atas bumi dan langit itu semua binasa gitu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal yang tinggal hanya ya gitu zat Allah ya, wajhu rabbika itu zat Allah, dzul jalali wal ikram ya, yang mempunyai sifat kebesaran dan kemuliaan. Nah itulah ya, jadi nggak ada habis atau udah semua makhluk semua udah habis, nah tinggal Allah sendiri. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ya berfirman salah samaratin 3 kali. Allah bilang limanil mulkul yaum ya, kata Allah ya siapalah ya yang menjadi raja di hari ini. Ya gitu, udah nggak ada orang dah tuh ya, tinggal Allah. Limanil mulkul yaum ya, dibuat siapa nih raja pada hari ini, artinya siapa yang jadi raja hari ini ya. 3 kali harus nyuruh, pala yujibuhu ahadun, nggak ada yang jawab ya, udah nggak ada orang. Nah ya, fayaqulullahu ta'ala mujiban li nafsihi, maka Allah lah yang menjawab ya untuk dirinya sendiri ya, dia yang tanya, nah Allah yang jawab diri, ini nggak ada orang. Nah lillahil wahidul qahar ya, kerajaan ini, kekuasaan ini, kerajaan ini adalah milik Allah yang maha gagah katanya gitu ya, habis itu ya. Nah cinta summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berbilang ana malikul muluk ya, saya ini dah raja dari raja ya gitu ya, jadi nggak ada lagi yang raja gitu. Ainal muluk, mana raja-raja tuh ya, yang aku dia jadi raja, jadi ini mana tuh. Wa ainal jabbaruna, mana yang ngaku orang-orang besar-besar gitu ya, kata Allah tuh. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong mana tuh gitu. Wa ainal ladzina ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghairi, mana orang yang makan rezeki saya dan dia menyembah yang lainnya ya gitu. Allah kasih rezeki ya kepada kita, kita nyembahnya kepada yang lain ya, bukan ibadat kepada Allah. Nah itu yang Allah memang paling kesal tuh
Ya, gitu ya, paling kesel tuh ya gitu orang yang dikasih rezeki ya tapi dia bukannya ibadat pada Allah ya dia ya musyrik Allah disyirikin itu. Tuh Allah paling kesel itu. Iya, nah kita gitu juga. Iya. Kita kalau orang yang kita yang panen ke ngapa, ya dia ngabdinya sama orang lain. Enak gak? Iya, nah gitu juga Allah ya gitu dia kasih rezeki tiap hari dia ngabdinya kepada orang lain nah, gitu ya. Nah ini Allah bilang ainal ladzi yaqulu rizqi wa ya'udu ghairihi ya ghairi ya mana orang-orang yang makan rezeki saya dan dia ya mengabdi menyembah orang lain selain saya tuh. Nah pada dunia khaliyatan maka kosonglah dunia ini nggak ada penghuninya ya nggak ada manusia nggak ada jin setan binatang ya nggak ada kosong dah semua habis ya kosong tuh ya gitu miqdar arba'ina sanatan ya seukuran 40 tahun tuh kosong gitu ya. Kalau ada lo cep sendiri lo ketakutan diri iseng diri nggak ada orang ya nggak ada nemenin nggak ada ngajak ngomong ya jalan duduk kemari ya lega kosong tuh ya. Nah 40 tahun tuh. Nah semua kemudian innallaha ya sungguhnya Allah idza arada ayyuhyal khalqa apabila Allah menghidupkan makhluk lagi khalaqa bahran tahtal arsy Allah jadikan lautan di bawah aras ma'uhu kamani rijal dipunya airnya tuh seperti sperma laki-laki tuh airnya tuh air lautan itu ya airnya beningnya seperti itu katanya. Wa ismu zalikal bahri nama lautan itu bahrul hayat ya itu disebut lautan kehidupan artinya lautan yang dapat menghidupin orang gitu ya bahrul hayat gitu. Nah wayum tiruzalikal ya gitu bahru ala ya wayum tiruzalikal bahra ala dunya arba'ina yauman kemudian Allah hujanin tuh lari dari lautan tadi ke dunia selama 40 hari ya jadi lautan tuh yo manusia kan udah kosong nggak ada apa-apa dah tuh semua. Nah ya kemudian kalau Allah mau ciptakan makhluknya lagi nah ya Allah hujanin tuh ya dengan lautan tadi tuh yang ada di bawah aras yang airnya seperti ya sperma tuh ya. Nah di luar tuh selama 40 hari ya gitu ya kelebuan dah cep ya 40 hari kerendam semua tuh. Ya. Nah ya habis dah tuh kerendam semua ya lagi udah begitu kan nggak ada gituan apa nggak udah tanah tuh udah rata ya udah nggak ada yang tinggi rendah udah ya kagak udah ya udah rata semua ya itu ya nggak ada kan gunung-gunung hancur dah kan gunung ya watakunul jibalu kalinil mampus waktu ditiup pertama tuh malaikat Israfil hancurkan gunung pada semua ya lautan jadi satu semua ya habis kering semua nggak ada apa-apa dah. Nah baru Allah mau hidupin tuh ya dihidupin situ nanti kan siapa tuh hidup semua kayak gitu ya jadi bukannya manusia aja gitu ya binatang apa semua tuh hidup gitu ya binatang tuh ya apa jin apa semua tuh ya hidup semua gitu semua barang lah tuh ya apa iya kan habis kelebuan nah bangun dah tuh semua kerendam gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya Allah ya hujanin tuh dari dunia arba'ina yauman wa ba'da zalika tanbutu adsadmun ya adsadu min ya man fil ardi ya maka sesudah dihujanin tuh 40 hari maka tumbuhlah jasad-jasad ya, yang ada tuh manusia di bumi ini. Nah itu kanabatil wakila seperti tumbuhnya sayuran-sayuran ya gitu ya. Jadi begitu kayak hujan kan tanah kosong nah begitu hujan tuh rendam nah tumbuhkan tuh ya ada pohon bayam pohon ini tumbuh gitu ya wakila tuh ya. Fir rabi'i pada musim semi gitu. Faqala alaihi salatu wassalam maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kullu a'dha'il makhluqi takunu ramiman illa salasa idzamin. Ya, kata Rasulullah tuh setiap ya, anggota tubuh makhluk itu semua jadi abu. Ya, semua romim, ya, hancur tuh. Illa salasa idzamin. Ya, kecuali 3 tulang tuh. Gitu ya, enggak disebut di sini. Ya, yang biasa itu tulang sulbi. Ya, yang di apa? Ya, gitu disebut tuh. Ya, tulang sulbi, ya. Nah, itu dia enggak hancur. Gitu ya, sampai kapan aja tuh enggak. Itu Allah pelihara tuh, ya, karena bakal tumbuh situ kita bibit kayak manik gitu. Ya, jadi gitu kan, ya, kayak kalau apa tuh? Ya, kalau buahan kan apa tuh biji. Ya, itu kan kalau kita belah tuh kayak biji apa tuh? Biji apa dah, mangga dah. Yang gede kan kita belah, nah di ujung itunya kan ada tuh kecil. Nah, itu buat tumbuh situ. Nah, kita gitu juga. Manusia tuh semua tulang-tulang kita tuh habis ya, kecuali tulang sulbi. Nah, tulang sulbi kita tuh yang ada di ya poros nih, ya. Nah, di bawah tuh. Nah, itu gitu. Nah, kalau ayam tuh yang kempolannya, ya, kibulnya. Nah, gitu. Itu kan ayam kan, kalau ke ayam kan kibulnya tuh yang tumbuh buntut tuh belakang itu. Itu kan kalau kita rebus, kita goreng gitu, nggak hancur-hancur kan? Hah? Iya, nggak hancur kan? Gitu goreng, kita tabus gitu, ya nggak hancur bakal gitu. Nah, itulah yang ya dikatakan tulang sulbi itu, gitu ya. Nah, itu buat jadi manik, ya. Jadi apa tuh nanti bibit, ya buat jadi ya tumbuhnya kita lagi tuh, gitu dari situ tuh. Tuh ya, Rasulullah bilang tuh gitu, semua tuh jasad makhluk kita ini semua adalah ya hancur tuh katanya. Ramiman illa salasa idzamin. Patan butul adsadu ala tilkal izam, maka tumbuhlah jasad katanya dari tulang tersebut. Gitu ya. Wa izana matil adsadu bi iznillahi ta'ala, apabila tumbuh tuh jasad-jasad dengan izin Allah Ta'ala, yukhillahu ta'ala qabla kulli makhlukin, Allah hidupin tuh sebelum makhluk yang lain, yaitu Allah hidupin Israfilah, yaitu malaikat Israfil. Ya, jadi yang udah sebelum makhluk yang lain pada hidup, malaikat Israfil paling dulu dihidupin sama Allah, gitu ya. Nah, maksudnya apa nih? Summa ya'murullahu ta'ala ayyan faha fisuri nafhatal ba'si. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup tuh fisur ya pada sangkala tuh ya, nafhatal ba'si, yaitu tiupan untuk membangkitkan makhluk. Ya, jadi malaikat Israfil bangun, ya dia nanti niup tuh, ditiup trompetnya. Nah, itu semua makhluk bangun dah gitu ya. Nah, fayaqulu inda zalika, maka ia katakan ketika itu, ya ayyuhal izamun nakirah wal juludul baliyah kumu lil hisabi. Fayaqulu, maka ya ia katakan tuh ya malaikat ya apa tuh Israfil, inda zalika, ketika dia niup ya ayyatuhal izamun nakirah, wahai tulang-tulang yang berserakan ya, yang pada berantakan ya, tulang itu kan pada berantakan loh ya, bekas ya mati kan yang sono tuh nakirah. Wal juludul baliyah, dan ya kulit-kulit yang hancur. Nah, kumu lil hisabi, bangunlah kamu semua untuk dihisab. Nah, fayarfa'u naru'usahum kal mustaiqizi minan naum, maka mereka semua tuh mengangkat kepala mereka ya, kita nanti kita angkat kepala kita tuh ya, kal mustaiqizi minan naum, seperti orang yang bangun tidur. Jadi begitu malaikat Israfil bilang tuh ya, waya ya ayyatuhal izamun nakirah wal juludul badiyah kumulil hisab, ya bangun buat dihisab, tulang yang udah berserakan, kulit yang hancur, bangunlah kamu untuk dihisab. Nah ya dipanggil, nah bangun kita tuh, kita angkat kepala kita, nah ya dipanggil, sehingga lagi tidur dibangunin tuh kan itu ya, angkat kepala kail mustajid minan naum, seperti orang yang bangun dari tidur. Fayaquluna, maka mereka bilang, ya wailana mamba'asana mimar
marqadina ya. Nah ya, jadi mereka tuh ya entah kita atau orang-orang kafir tuh ngomong gitu ya, wailana duit celakalah kami mamba asana mimarqadina. Siapa yang bangkitin kami dari tidur kami nih? Ya, kita lagi tidur enak-enakan ya gitu kan, nggak diapa tuh, nggak disekse, nggak ngapa, lagi enak dibangunin ya, kesel kan. Iya, lagi enak-enak gitu. Nah, iya kayak gitu lagi tidur gitu, lagi ngimpi enak, dibangunin sil ya. Nah, gitu. Tuh orang-orang kafir ya, gitu. Ya, gitu. Jadi nyesel tuh ya dibangunin tuh ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya tuh. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya gitu. Innallaha ta'ala yada'u arwahal malaika fi awwali saqabin fisuri. Sungguhnya dalam riwayat, sungguhnya Allah taruh tuh ya ruhnya para malaikat di awal lubang daripada sur, dari trompet itu ya. Jadi ya di trompet tuh lubangnya ada 7 gitu ya. Jadi lubang pertama yaitu ya ruhnya malaikat di situ gitu ya. Nah, bisur wa arwahul anbiya bisa qabisani, dan ruh para nabi di lubang yang kedua. Wa arwahul auliya wasolihin bisa qabisalis, dan ruhnya para wali aulia dan solihin di lubang yang ketiga. Wa arwahul mukminin wasyuhada bisa qabirabi, dan ruhnya orang mukmin dan orang yang mati syahid di lubang yang keempat. Wa arwahul jin, dan ruhnya jin bisa qabil khamis di lubang yang kelima. Wa arwahu syayatin, dan ruhnya setan bisa qabil sadis, yaitu lubang yang keenam. Wa arwahul kufar wasairul hayawanat bisa qabil sabi, dan ruhnya orang kafir dan seluruh binatang-binatang ada di lubang yang ketujuh ya. Jadi sur tuh ya trompet yang ditiup oleh malaikat tuh Israfil. Nah itu ya di punya lubangnya tuh ada 7 ya, kayak kita ya kan suling tuh ya, suling kan lubangnya tuh gitu ya, gitu ya. Nah kan lubang ini trompet tuh lubangnya sini gitu ya. Nah gitu kan 7 tuh Cap ya. Gitu ada lubang gitu ya. Iya itu waktu itu kan do re mi fa sol itu kan ya 7 kan gitu, gitar pada tuh ya kan gitu ya. Nah itu gitu juga, itu kan pegang gitu kan suling gitu ya. Nah itu ya, jadi ada lubang ini, lubang pertama tuh buat ya para malaikat gitu ya gitu. Nah gitu ya. Ya rakyat bisa. Kenapa tuh kok dibilang begitu? Nah ya anan Nabi alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah tuh ditanya lama suila, tatkala ditanya sahabat anisur ya tentang trompet tadi. Qala, kata Nabi, huwa qarnun, yaitu trompet tuh itu kayak apa tuh tanduk gitu ya, tanduk kan ya, tanduk kebo, tanduk sampi kan gitu kan. Sini kan suruh kecil ya, buat niup kan gitu ya, empet-empetan dah dengan trompet gitu ya. Iya tuh kalau tukang trompetan kan bikin gitu, depannya kan gede, nah ini kecil. Nah gitu kayak kalkorni tuh, kornon ya tanduk ya, seperti tanduk kata Nabi tuh yang dikatakan sur gitu ya, kalkornin. Nah itu tanduk tuluhu masih ratu sab'atu ala pisanatin, itu tanduk tuh itu trompet ya, panjangnya perjalanan ya 7.000 tahun ya, berat banget ya iya. Jalanan tuh bodenya tuh sono, kita jalan tuh 7.000 tahun nyampe mana kira-kira. Itu ya 70 tahun tuh ya. Nah ya gitu, masih ratu sab'ata alapin 7.000 tahun dia jalan ya. Dari sini ke pasar Minggu aja jugaan ya, kalau gede panjang segitu nggak kuat angkat cuy. Tuh ya. Wafihi sab'atu sukubin ya, dan di trompet itu kata Nabi itu ada 7 lubang ya, sab'atu sukubin ya gitu ya, 7 lubang.
min saqabin ila saqabin masiratu alfi sanatin, dari lubang ke lubang jaraknya perjalanan 1000 tahun. Ya, dari lubang ini. Ya, ini nawat apa rohnya makhluk semua situ. Ya, kalau dikit sejengkang nggak muat ya, Be. Iya, kan rohnya makhluk, rohnya malaikat ada lubang pertama. Begitu. Nah, baru rohnya para ambiya dari satu lubang ke lubang. Itu. Ini perjalanan ya 1000 tahun. Gitu ya. Ya, dari satu lubang ke lubang tuh. Ya, gitu. Saqabin ila saqabin masiratu alfi sanah. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain, bi adadi kulli ruhin fihi saqabun. Dalam riwayat yang lain, sebilangan setiap ruh itu ada lubangnya. Banyakan lagi. Ya, lubang ya setiap ruh tuh, ya. Summa ya'murullahu ta'ala Israfila, kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil ayan paha pisur, ya. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk tiup nih sangkalan nih, ya, trompet itu, bayan puhu pisur, maka malaikat itu meniupnya. Patah ruju jami'ul arwahi min ajnasil makhlukina, maka keluarlah seluruh ruh dari jenis-jenis makhluk, katanya minasuri, dari trompet tadi. Patah ruju arwahul mu'minina, maka keluarlah ruhnya orang mukmin kado istiraji, ya, maka keluarlah ruhnya orang mukmin seperti cahaya lampu. Wa arwahul kufar, sedangkan ruhnya orang kafir, wal munafik, ya, dan orang munafik mislul qaih, yaitu seperti, ya, qaih, ya, seperti asap apa tuh, ya, bakaran itu tuh apa, ya, ternya. Nah, gitu, bakaran tuh apa, ban gitu bakar tuh. Nah, asapnya gitu. Nah, itu ruh orang kafir keluar dari lubang, ya, trompet tadi begitu. Kalau orang mukmin keluar ruhnya cahaya terang gitu. Nah, orang kafir, orang munafik begitu, keluar asap hitam, ya, kalkeh tuh, ya, gitu, ya. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi, ya, muliaan dan kebesaranku, anallahu rabbul alamin, saya inilah Allah Tuhan Rabbul alamin, la adkhulanna kullaruhin ila qalibihi, kata Allah, demi, ya, kebesaran dan kemuliaanku, saya ini adalah Allah Rabbul alamin, saya akan masukkan setiap ruh itu ke jasad-jasadnya. Qalib, ya, qalib jasadnya, kalau qalbun hati, ya, gitu, ya, ila qalibihi, ke jasadnya. Jadi Allah masukin tuh ruh-ruh kita yang begitu ditiup, nah, ya, nah, tuh masuk tuh ruh ke dalam ruh tuh setiap makhluk, ya, ke binatang apa semua tuh masuk, nggak ketukar, Cep. Iya, kali ruhnya tukar itu. Ya, nah, ya, udah ada ruh kita gitu, ya, ruh kita masuk ke jasad kita, ruh si A masuk, ruh si B masuk, ya, jasad-jasadnya gitu, ya. Nah, itu, ya, ila qalibihi itu allazi kana fi dari dunia, yang dulu ada tuh ruh itu di, ya, jasadnya itu di luar dunia waktu kita di dunia. Nah, kita kan begini nih, ya, ruh kita ada. Nah, itu nanti di sono begitu kita dihidupin, masuk lagi ruh kita di situ tuh, gitu, ya, dari dunia, hatta la yadkhula ila ghairi qalibihi, sehingga dia nggak masuk pada bukan jasadnya. Jadi kalau bukan jasadnya dia nggak bakal masuk situ. Nah, bukan ruh dia, ruh orang, gitu, ya, atau ruh macan masuk. Salah masuk, agak, ya, nah, gitu, ya, nah, gitu, ya, ghairu qalibihi. Patah ajsadul khalaik minal ardi, ya, gitu, kamilatan tamatan matruhatan hayatan biiznillahi ta'ala, maka keluarlah jasad makhluk nih, ya, jasad seluruh makhluk dari tanah tuh, ya, dalam kuburan, ya, kamilatan sempurna, tamatan, ya, sempurna, matruhatan, ya, tergeletak,
nih toroha ya, tergeletak tuh hayatan dalam keadaan hidup biiznillahi ta'ala dengan izin Allah. Jadi begitu kita keluar tuh dari kuburan, dari tanah, kita geletak di situ gitu ya. Nggak berpakaian, Cep. Ya telanjang ya. Masa pakai jas, pakai sepatu. Agak ya, kayak kita baru keluar ya dari perut. Ya kan nggak pakai baju, Cep. Iya, ya. Nah, tuh ya. Nah, gitu ya tuh tergeletak tuh katanya gitu ya. Ah, ya hayatan bismillah taala. Fa iza kharajal khalaiqu minal ardi, apabila makhluk-makhluk semua udah keluar tuh dari tanah, ya yursilillahu ta'ala naran, Allah kirim tuh api. Ya, min aqdaril ardi, dari ya penjuru bumi, minal masyriq ilal maghrib, ya dari masyriq ke maghrib itu Allah ya kirim bumi api, watasuku hal malaikatu, dan digiring oleh malaikat. Jadi nanti pada mahsyar tuh yang bentengin api, ya bukannya tembok. Ya iyalah itu. Nah kalau masih yang bentengin gitu bisa ngumpet kan gitu. Jadi yang bentengin tuh jadi kita dikurung gitu sama api ya gitu, kurung nih kita tengah-tengah itu, ayo dah keluar ya bisa jalan. Kalau orang yang gitu bisa kita apa kan ya gitu, yang jagain tuh orang, bisa kita londos juga kan. Iya kita bisa gitu ya, atau kita ajak ngomong dulu kan ya gitu, rayu-rayu bisa keluar gitu. Agak ya kalau ada api yang jagain gitu, nah ya silahkan dah keluar ayo gitu. Ya Allah kirim tuh pinggiran terus gitu, sekeliling tuh pinggiran daripada padang mahsyar tuh ya gitu ya. Nah Allah kirim tuh api tuh ya gitu. Nah kemudian malaikat giring kita, ayo terus ya bangun dah tuh gitu ya. Nah itu kan wahiyya tajma'ul khalaiqu ilal mahsyar, yaitu tempat kumpulnya makhluk tuh di padang mahsyar ya, di tempat dia hasar tuh. Nah, waktu radul khalaiqu 'alallahi ta'ala, dan ya disadorkan tuh oleh malaikat makhluk-makhluk tuh kepada Allah. Ya, malaikat giring, nah ya di hadapan Allah tuh, ya gitu. Wa hadza makna, inilah pengertian dari ayat fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Nah inilah pengertian daripada ayat tuh fa iza hum, maka ketika itu mereka minal ajdasi, dari kuburan, ila rabbihim yansilun, mereka keluar kepada Tuhan mereka ya. Minal ajdasi yansiluna ila rabbihim, mereka keluar ke ya ke hadapan ya Tuhannya ya. Jadi gitu nanti begitu bangun dari kubur digiring ke malaikat, nah kumpul tuh di padang mahsyar sono ya buat menghadap kepada Allah gitu ya. Nah qalu ya wailana mamba'asana mimmarqadina haza ma wa'adar rahman ya. Ada saktah, kalau bacaan tuh ada saktah kita nih Imam Hafaz ya gitu ya. Gitu. Nah qalu, mereka bilang nih ya yang bangun, ya wailana, duh celakalah kami, mamba'asana, siapa yang bangunin kami, yang bangkitkan kami, mimarqadina, dari marqad ya tempat tidur kami ya. Marqad tuh raqada ya, dari tempat tidur kami. Siapa yang bangunin kami nih ya gitu, dari tempat tidur kami. Kami lagi tidur enak-enak dibangunin, siapa ya ya gitu. Marqadina haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu jawabannya tuh ya. Ini berhenti dulu dikit situ ya, karena pertanyaan gitu, jadi jangan langsung ya saktah gitu ya gitu. Qalu ya wailana mamba'asana mimmarqadina haza gitu. Jadi kalau yang namanya saktah tuh berhenti nggak napas. Kalau berhenti nafas wakaf itu ya, namanya wakaf tuh, wakaf ya, kita berhenti nafas ya gitu ya. Qul huwallahu ahad, nah henti nafas
Ya, nah kalau nggak nafas itu berhenti. Nah, itu namanya sakta. Gitu, ya. Gitu. Ya, kita jangan baca ya semua sakta semua jangan. Ya, kalau lagi apa kan lagi tarawih kan dibacanya sakta semua tuh. Iya, gitu. Nggak bisa nafas. Ya berhenti tapi nggak nafas. Ya kalau kita berhenti kan nggak nafas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kan gitu ya. Ya, tapi berhenti tapi nggak nafas. Kalau berhenti, ya kan gitu. Kalau wakaf tuh baca Quran ya kudunya di akhirnya disukunin. Ya itu dibacanya sih sukun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi nggak nafas kan? Nafas. Ya dia nggak nafas kan? Ya, mestinya jangan apa? Jangan sukun. Wasol gitu ya. Nah, ini berhenti tapi berhenti nafas. Jadi kapsol gitu ya. Jadi wakaf juga, wasol juga. Jadi kapsol gitu ya. Ya. Nah, nih kalau di sini wakaf nih ya. Nah, ya jadi kita nih ya sakta berhenti sedikit ya. Gitu. Nah, kemudian baru jawaban ya gitu ya wa ilana mamba'asana mimmarqadina haza. Nah, ya hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun gitu ya. Nah, ya jadi bilang tuh ya qala Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbasin wa Qatadah radhiyallahu anhum. Berkata Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas serta Imam Qatadah radhiyallahu anhum ya innama yaquluna hadza, hanya saja mereka bilang seperti ini hina annallaha ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala rafa'al azaba an ahlil azab, yaitu Allah angkat tuh azab dari ahli azab. Artinya Allah bukain hijab tuh buat orang yang diazab. Nah itu Allah bukain hijab. Nah ya jadi mereka bilang tuh ya gitu ya wailana gitu ya. Baina nafhata ini antara dua tiupan tuh gitu ya. Nah, bayar kuduna fi kuburihim, mereka tuh tidur di kuburan mereka. Jadi begitu tuh mereka tidur tuh udah mati kan, ditiup sangkakala pertama kan mati semua, nggak ada azab tuh, nggak ada yang diazab semua, ya yang orang kafir apa semua nggak ada azab tidur. Nah begitu nafkatul kedua bangkit, nah kan bangun, nah dia ya begitu dibangun dia karena ditahu dia bakal diseksa, nah jadi dia bilang tuh itu ya bilang ya wailana mamba asana, siapa yang bangunin saya dari tidur saya nih gitu ya, karena dia tahu tuh dia bakal diseksa. Jadi ini orang-orang kafir bilang tuh gitu waktu diangkat azab tuh oleh orang yang diazab ya antara nufkatain, antara dua tiupan tadi, tiupan pertama sama tiupan kedua, kan nggak ada apa-apa tuh bebas gitu. Nah, bayar kudu napi kuburihim, mereka tidur di kuburan mereka. Faiza bu'isu ba'dan nafhatil akhirah, setelah ya apabila mereka tuh dibangkitin sesudah tiupan yang akhir nih kedua, wa ayanul kiamata, dan nampaklah kepada mereka itu hari kiamat. Da'au bil waili, maka mereka berdoa dengan kecelakaannya wailana ya. Jadi mereka tuh bilang ya dengan doa tuh ya dengan omongannya mereka ya wailana, duh ya celakalah kami ya gitu. Wa qala ahlul ma'ani, berkata ahlul ma'ani innal kufara, sungguhnya orang kafir iza ayanu fi jahannama anwa al azabi sawasara azabal qabri fi janbi azabi jahannama kan naumi. Nah ini pendapatnya lain ya. Jadi kata ahlul ma'ani ini sungguhnya orang kafir ya apabila tuh ya nampak zahir kepada mereka tuh di neraka jahanam macam-macam azab. Ya, begitu mereka dikasih lihat tuh di neraka jahanam tuh macam-macam azab gitu. Wasara azabul qabri, maka jadilah azab kubur nih bijan bi azab jahannam ya, di sisi azab neraka jahanam itu kan naumi ya, sama seperti orang yang tidur, artinya nggak berasa
Ya, jadi kalau diazab di kubur, ya kan sakit tuh. Nah, dikasih lihat tuh dengan azab yang bakal di neraka. Berarti azab di kubur tuh nggak ada rasanya dah gitu ya. Gitu ya bagi dia tuh bagi orang kafir. Jadi padahal di kubur tuh udah digencet diapain gitu, tapi dibanding dengan yang di neraka ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah gitu ya kan Nabi ya kan Naumi tuh gitu ya, ada bilang kan Naumi. Kalau mereka bilang ya itu ya, kalau mereka mamba'asana mimmarqadina, ya siapa yang bangkitin kami dari tempat tidur kami. Summa qalu, kemudian mereka bilang haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Jawabannya tuh ya bilang inilah apa yang wa'adar rahman, yang Allah ya sifat rahman itu menjanjikannya, wa sadaqal mursalun, dan benar para rasul. Apa yang dibilang rasul itu nah nyatanya benar dah tuh ya, kenyataan rasul bilang ada azab kubur, ada neraka, ada sorga. Nah ya mereka nggak percaya. Nah ini nyatanya gitu ya. Nah fi kalamihim ya, ini dalam perkataan mereka. Wa hum mukiruna, ya tuh orang-orang kafir tuh waktu dilihat tuh azab-azab neraka tuh, itu mereka tuh ngakuin bahwa itu benar apa yang Allah bilang tuh ya, yang Rasul itu bilang benar. Itu mereka akuin, wa hum mukiruna, mereka ngakuin tuh ikrar. Tapi walam yanfa humul ikraru, enggak berguna bagi mereka tuh pengakuannya, dan nggak ada artinya. Jadi mereka akuin lah benar ya, ngakuin ya karena udah zon, udah nyataan. Iya, udah kenyataan baru bilang iya ya gue percaya, nggak ada artinya gitu ya, nggak mau ikrar. Nah itu ya. Nah tapi ada lagi pendapat yang lain bilang ya, wakila ada kil katakan qalatil malaikatu ya, yang ngomong tuh haza ma wa'adar rahman itu adalah malaikat katanya ya. Malaikat bilang haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi bukannya orang kafir katanya gitu ya. Jadi orang kafir tuh tadi bilangnya tuh ya wailana mamba'asana mimar qadina gitu ya, itu orang kafir ngomong. Nah ya dalam riwayat tadi kan dia sendiri tuh bilang ya haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah tapi tafsir yang lain ya bilangnya itu bukannya dia yang ngomong haza ma wa'ada tuh, itu adalah malaikat tuh ya. Nah yang bilang tuh yang ngomong itu haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun itu ya. Tuh dalam tafsiran yang lain gitu, malaikat bilang tuh ila akhir itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'ul ladaina muhdarun ya gitu. In kanat ya, tidaklah ada tuh kecuali satu kali teriakan tuh, satu kali panggilan ya gitu. Fa izahum, maka ketika itu begitu dipanggil sekali tuh jami'un, semuanya, ladaina muhdarun, semuanya itu muhdaruna ladaina ya. Begitu dipanggil sekali tuh, ditiup ya sekali panggil, nah itu semuanya hadir di depan kami kata Allah ya. Begitu malaikat tuh ya gitu tiup tuh sangkakala yang bangkitin, semua hadir ke depan Allah semua. Ai maka nahurujuhum minal kuburi illa bisayhatin wahidatin min Israfila ya, tidaklah keluarnya mereka dari kubur mereka kecuali dengan ya teriakan, dengan panggilan sekali tuh dari malaikat Israfil. Begitu malaikat Israfil tuh ya tiup tuh sekali, nah semua keluar tuh. Li'annal makhlukina yamutuna bisayhatin, karena makhluk itu semuanya mati dengan satu tiupan tuh. Wa yakhrujuna min kuburihim bisayhatin, dan mereka keluar lagi dengan satu ya tiupan tuh. Wa yajma'una kulluhum indana lil hisab ya, kata Allah semuanya mereka itu kumpul
ya gitu, indana di sisi kami lil hisabi untuk dihisab. Jadi begitu kita tuh ditiup sekali lagi, bangunlah semua itu kumpul di mahsyar tuh untuk dihisab gitu ya. Nah, artinya Pain kila, kalau ada orang yang tanya ya pada kita, lima qala Allahu subhanahu wa ta'ala jami'ul ladaina muhdarun walaisal kuparu korbun indallahi ta'ala gitu ya. Kalau ada orang bilang ya, Allah bilang jami'ul ladaina muhdarun, semua tuh nanti ya di padang mahsyar yang bangun dari kubur semua ngadep kepada saya ya, kepada Allah gitu ya, muhdarun. Nah, walaisal kupar korbun ilallah ta'ala, sedangkan yang namanya orang kafir itu nggak bakal deket sama Allah. Yang namanya orang kafir itu nggak bisa deket sama Allah. Kenapa kok Allah bilang ladaina muhdorun, semua tuh bakal datang. Kalau semua bakal datang kan berarti orang kafir, orang muslim ya, semua kan ya, semua ya, jami'un ladaina muhdarun. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa Allah bilang tuh jami'un muhdarun sedangkan orang kafir itu nggak bakal deket sama Allah? Ngapa Allah bilang begitu? Nah, apa jawabannya? Ya, di sini ujiba dijawab. Bi annal murada minal qurbi qarbul hisab ya wal azab. Yang dimaksud dekat di sini yaitu dekat untuk dihisab dan azab ya. Jadi mereka tuh orang kafir nanti dekat sama Allah bakal dihisab dan diazab. La qarbul karamati wal ihsan, bukan dekatnya karena kehormatan dan kebaikan ya. Kalau orang mukmin tuh dekat sama Allah itu mendapatkan kehormatan dan kebaikan gitu. Nah, kalau orang kafir dekatnya sama Allah bukan dekat buat dikasih kebaikan tapi dekatnya buat diseksa katanya. Itu jawabannya pertanyaan kenapa Allah bilang jami'ul ladaina muhdarun sedangkan orang kafir nggak bakal dekat sama Allah ya. Jadi Allah bilang tuh dekat sama dia, dekatnya buat diseksa katanya gitu ya. Yakni artinya rufi'atil hijabu, artinya tuh diangkat hijab itu ya, diangkat tuh ya sutur ya yang alingannya tuh. Wal wasitatu bainallah wa baina ibadi, hijab itu adalah perantara ya, itu wasilah wasitah bainallah wa baina ibadi, yaitu antara Allah dan hambanya. Jadi antara Allah dan kita nih itu kan ada hijab. Nah, kalau hijab dibuka ya berarti kita bisa lihat tuh langsung gitu ya, gitu ya kumpul kita nanti sama Allah. Hanya nanti kita lihat Allah di sana kan ya, gitu wujuhu yauma idzin nazirah ya. Kita bisa lihat Allah nanti dia apa tuh di akhirat itu dengan mata kepala kita tuh yang jelas gitu ya. Gimana tuh zat Allah gitu ya, tuh ya dikasih lihat tuh nanti gitu. Kalau di dunia kan nggak bakal bisa lihat ya gitu ya. Nah ya nggak bisa kita ya kami selisih saya untuk nggak akan bisa bayangin kayak apa. Nah tapi di akhirat nanti ya kita bisa lihat tuh ya yang Allah bilang tuh wujuhu yauma idzin. Nah di hari kiamat kita bisa lihat Allah tuh, bahkan ya sampai ya tingkatan-tingkatan orang tuh masing-masing ya bisa melihat zat Allah tuh ya. Nah ya ada yang nggak putus-putus tuh ya sepanjang ya hari itu ya gitu. Jadi terus dia tuh ya menghadap kepada zat Allah. Ada yang lihatnya seminggu sekali, ada yang lihatnya gitu ya, tergantung dah ya hari gitu ya, tergantung daripada ya kita di dunia ini dekat ada gitu ya, dekat. Semakin kita ya dekat sama Allah semakin ya sering ngelihatnya Allah tuh nanti dia akhirat. Orang yang udah ngelihat tuh zat apa tuh zat Allah itu nikmat yang ada di surga tuh udah nggak ada nilainya ya, itu kalah semua tuh keindahannya ya gitu ya, nikmatnya di surga tuh gitu. Itu yang dikejar-kejar tuh pada para aulia Allah gitu ya, itu ya gitu ya yang Allah ya, para aulia Allah tuh ngejar-ngejar seperti itu karena apa? Mereka pengen biar dekat bisa ngelihat zat Allah tuh itu ya, itu. Jadi bukan
Kalau surga yang kita cari. Ya itu kan kelas kita. Oh, kelas kita. Nah, iya. Nah, kelas kita itu yang kita lihat, ya. Nah, kalau itu kan ya, kalau para aulia ya jelas bukan yang itu. Kalau apa tuh surga kan itu kan ya. Nah, ya suatu perbuatan dia. Nah, kalau Allah ya yang punya gitu, ya. Jadi kalau yang apa tuh para aulia yang pengen lihat tuh ya yang bikin bukannya hasil buatannya gitu. Ya, kayak cewek dah cakep gitu. Ya, kalau kita kan kita pengen apa tuh kalau orang yang ini kan pengen lihat tuh ceweknya orangnya. Ya, gitu. Kalau kita merasa puas suguhannya. Ya, asal udah ditaruhin juga di situ. Ya, suguhannya tuh, ya ditaruhin kita datang nih, bangun cewek tuh cakep, nah kita taruhin tuh di meja makanan apa enak, wah kita udah bangga banget kan? Iya bangga kan, gitu. Nah kalau orang yang ini, gue bukannya ininya, bukan makanannya, gue pengen lihat orangnya, gitu ya. Kalau kelas kita kan gitu. Yang kita lihat tuh, udah kita asal lihat hasil makanannya, ntar makanannya hebat banget dah, kan gitu ya. Sama kita udah bangga banget dah. Nah ya kalau dia tuh para aulia sini tuh, ya enggak, ya dia bukan itu orangnya, ya yang gue pengen lihat itu, ya. Hanya sehingga tuh, ya apabila tuh orang udah ngeliat tuh zat Allah semua tuh apa yang itu udah nggak gitu. Nah kita gitu juga kan. Ya, kalau kita udah lihat ceweknya tuh, lihat ceweknya cakep gitu, tuh makanannya nggak ada apanya. Ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Genteng rumahnya aja udah. Ya? Genteng rumahnya. Ya, genteng rumahnya aja udah. Lihat gentengnya. Itu ya. Nah, itulah ya, gitu. Nah, ya kita dalam doa tuh selalu ada doa itu kan wan nazru ila wajhikal karim. Ini ya, supaya kita minta tuh ya supaya an nazru ila wajhikal karim tuh ya doa apa tuh kalau habis doa sunat subuh tuh ya dulu inna kata lamu sirri walaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fatin suali wa ta'lamu ma fi nafsi farisahu faqbili dzambi Allahumma inni as'aluka tuh imananda iman yubasiru qalbi kayakinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusabani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtauli ya wa mati ini tuh warzuqni murah apa tuh ya ila juga ila wajikal karim tuh ya. Nah hanya selalu kita minta ya gitu ya. Nah supaya bisa munazarah, bisa ngelihat gitu ya. Hanya kita ngelihat tuh zat Allah tuh ya. Hanya para orang-orang yang begitu kan dia yang semakin kalau di dunia tuh yang dia punya hatinya tuh enggak apa tuh ya enggak lepas-lepas tuh keluar masuknya tuh dipunya napas dengan Allah begitu. Nah nanti di sana tuh dia ya selalu memandang zat Allah tuh. Gitu ya emang semua bakalan tuh orang yang apa tuh yang masuk surga itu bakal nanti Allah undang ya satu hari ya untuk semua memandang Allah ya yang masuk surga ya gitu ya memandang tuh ya dan Allah pandang tuh satu hari keluar semua ya di lapangan. Nah ya tuh Allah nampakkan tuh ya zatnya begitu lihat udah nah ya kelihatan udah ya yang lihat tuh sekali dua kan udah ya gitu ntar lihat lagi lama kapan lagi gitu kan ya gitu ntar lagi gitu. Nah nyangka apa tuh yang lihat tuh terus-terusan ya ada ini nggak balik-balik tuh yang begitu gitu ya. Jadi dia selalu tuh ya sama Allah tuh hadap gitu ya. Nah ya orang yang itu tuh ya bakal ngelihat tujuh yauma izin nazirah gitu ya. Nah ya di hari kiamat kita bakal ngelihat tuh zat Allah gitu ya. Hanya di dunia jangan kita bayangin begini-begini musyrik kita jadinya ya. Nah ntar di sono ya di akhirat kayak apa gitu. Yang penting kalau sekarang kita ya biar ya talaham tuh ya biar mendarah daging ya. Nah lapas Allah tuh di apa ya di diri kita ya keluar napas kita tuh selalu ya Allah tuh ya tuh yang dikerjakan oleh ya Al-Hallaj Abu Yazid Al-Bustami ya. Nah ya para aulia tuh Imam Junaid Al-Baghdadi semua tuh ya yang enggak apa tuh lidahnya tuh rutaban bizikrillah ya basah dengan ya zikir pada Allah gitu enggak berhenti gitu ya. Di dunia tuh udah lihat Allah tuh udah bisa melihat Allah di dunia. Hah? Di dunia udah bisa lihat Allah dia. Ya yang bisa
Iya, Ya. yang seperti yang tadi itu apa para aulia itu. Iya, ya bisa kan kayak Imam Ahmad bin Hambal kan bisa ngimpi ketemu Allah. Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, ya itu dia ketemu, ya dia ngimpi, cuman yang nggak nggak mata langsung, kan ngimpi, ya kan itu, ya Imam Abu Hanifah tuh, ya ngimpi ketemu Allah tuh sampai 100 kali kan, ya ngimpi. Ya, dibilang waktu ditimu itu 99 kali, saya kalau dapat sekali lagi, ya saya ngimpi ketemu Allah, saya mau tanya, ya suatu perbuatan yang bisa menetapkan iman orang itu, dia mati itu bisa mati dalam bawa iman. Itu kalau Abu Hanifah tuh, ya gitu. Nah kalau Imam Ahmad bin Hambal ngimpi 100 juga, yang terakhir dibilang, ya diminta untuk tanya sama Allah, kerjaan si hambamu ya Allah yang paling bagus itu apa? Nah itulah ya jawaban. Nah kalau Abu Hanifah, nah itu ditanya tuh ya yang supaya kita nih iman kita nih kita mati bawa iman apaan tuh ya Rob? Nah itu ya kalau jawab dengan apa? Ya melazimkan baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta tuh ya sebelum sholat subuh ya itu ya sebelum sholat subuh tuh mulazamahkan. Ya baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta tuh ya paling dikit 40 kali katanya. Itu ya biar banyak ya kalau Wahab Saroni itu 1000 kali suruh. Tuh ya tuh Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah itu ya. Nah kalau Imam Ahmad bin Hambal tuh tanya kerjaan apa ya Rob yang paling bagus buat si hambamu. Nah jawab Allah itu tilawatu kitabi, baca Al-Quran. Ya kata Imam Ahmad bin Hambal bifahmin au bighairi fahmin, bacanya ngerti apa enggak ngerti. Kata Allah bifahmin au bighairi fahmin, baca ngerti atau enggak ngerti. Cuman enggak ngertinya nih apaan gitu. Itu yang ditafsirkannya tuh. Gitu baca tuh ngerti apa nggak ngerti ya. Nah yang nggak ngertinya nih kalau kita kan ngerti nggak ngerti emang gua nggak tahu artinya gitu ya gitu emang gua nggak tahu artinya ya baca aja dah gitu tapi bukan itu yang dimaksudkan gitu ya kata Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Nah gitu emang sih kita baca Quran mau ngerti nggak ngerti bacaan ya berarti dapat pahala gitu tapi kata-kata pahmin bighairi pahmin bukan itu bagi mereka tuh gitu ya tuh ya hanya ya gitu tuh di dunia bisa orang yang begitu tapi melalui mimpi gitu ya nggak melalui mata kepala gitu ya. Nah ya Rasulullah aja nggak bisa, Nabi Musa aja minta Rabbi arini anzur ilaika kan gitu kata Nabi Musa tuh ya Allah perlihatkan kepala saya biar saya bisa lihat engkau ya gitu kata Allah anzur ilal jabali fa inistaqarra ya kan gitu kata Allah tuh lihat tuh ke gunung ntar kalau udah mantep gitu nah kamu bakal bisa lihat saya. Akhirnya Nabi Musa kan pingsan tuh ya gitu ya begitu di lama apa kalau tuh betul ilaika wa ana awalul muslimin itu ya. Oh ya di Quran Nabi Musa nggak bisa lihat ya karena kita di dunia tuh ya nah ya ngelihat tuh gitu nggak bakal sanggup gitu ya. Nah ya nggak bakal kekuatan ya gitu ya. Rasulullah aja ngelihat zatnya malaikat yang asli aja tuh ya panas dingin ya, itu ya. Ini waktu Nabi ketemu malaikat pertama kan ya gitu kan di gunung ya Jabal Nur ini Imam Wahyu kan. Nah ya begitu dilihat itu kan Nabi dipeluk gitu ya hingga Nabi pulang zamiluni itu ya panas dingin gitu ya itu karena apa Nabi ketakutan tuh lihat bertumben lihat zat yang model begitu gitu ya. Nah itulah ya nah gitu ya. Nah nanti kita bakal dapat contoh
ya, hanya biar kita selalu ya dekat pada Allah dah, ya, hanya kita biar selalu dapat pandangan Allah. Allah ya Allah winazrah winal aini rahima tudawi kullamabi ini meradin sakima. Nah itu dah, ya kita minta selalu biar kita tuh ya selalu dipandang sama Allah. Ya, orang yang mendapat pandangan sama Allah dia nggak bakal ya celaka tuh, nggak bakal rugi. Ya, hanya di bulan puasa, selama bulan puasa ini Allah selalu ya munazarah tuh kepada hambanya nih, ya dilihatin, dipandang apakah kita dapat pandangan Allah kagak, ya gitu, ya gitu Allah liatin itu, ya. Nah kita dapat ya, hanya para aulia tuh ya ngajarin kita minta tuh gitu, ya dengan ya kalimat tadi tuh Allah ya Allah winazrah, ya ndak ya Allah, ya pandanglah kami ini ya Allah, gitu kan, ya biar kita tuh diperhatiin sama Allah, ya kalau hati kita bagus apa semua itu udah pasti Allah, ya karena mau diunazrullah itu fil qalbi, ya tempat pandangan Allah itu ada di hati kita, ya kalau di hati kita tuh bagus apa tuh nggak macem-macem tuh, ya sesuai apa yang awal Allah tuh itu pasti Allah itu. Kita sekali aja tuh dilihat sama Allah udah nggak bakal ya celaka dah itu katanya. Itu ya tuh yang di ya gitunya para aulia tuh di bulan-bulan begini nih ya karena ya ribuan pandangan Allah tuh yang Allah ya sebar tuh ya gitu loh ngeliatin itu minta sama Allah ya habis tarawih tuh lagi mau tarawih kan ya tiap malam ya kita baca tuh ya Allah ya Allah winazra minalaini rahima tudawi kullamabi minimradin sakima ya Allah ya Allah winazra minalaini rahima tudawi kullamabi minimradin sakima. Nah, itu ya kita minta tuh ya biar Allah pandang kita ya gitu ya itu tudawi kullamabi ya Allah ya sembuhkan obatin ya apa yang ada di dalam hati kita ini ya kekotoran penyakit yang ada ini ya gitu kan dawi kullamabi min imradin sakima ya min amradin ya nah ya dari penyakit yang ada dalam hati kita ini ya biar Allah bersihin ya jangan sampai ada tuh penyakit hati ya yang ada dalam hati kita gitu ya itu ya kalau udah kita tuh dipandang sama Allah ya udah pasti kita tuh ya penyakit hati itu udah pasti ya jauh dah nggak ada hasud ria ujub apa semua tuh ya yang begitu tuh gitu ya tuh ya orang yang dapat pandangan yang Allah gitu ya nah tuh ya nah kembali kita sini gitu ya nah gitu ya gitu ya jadi semua tuh dengan ya yamutuna bisa hatin ya wayah rujuna min kuburihim bisa hatin ya gitu ya udah tuh ya nah kemudian di jawaban di sini katanya yaitu dekatnya tuh orang kafir kepada Allah itu dekat untuk dihisab dan diazab la qurbal karomah wal ihsan bukan dekat untuk mendapatkan kehormatan dan kebaikan yakni rupiatil hijab artinya Allah tuh dekat sama Allah artinya Allah angkat hijab ya angkat tuh halingan ya dinding hanya hijab tuh ya itu yang menghalangin kita tuh untuk bisa ngelihat gitu ya hijab kita aja sama Rasulullah itu ada sebanyak ya gitu ya berapa tuh ya berapa ya 200 ya ribu apa tuh hijab gitu ya gitu ya hijab kita tuh pada Rasulullah tuh ya sehingga kan kita nggak bisa ngelihat Rasulullah gitu ya nah gitu baik melalui mimpi hampir lagi dengan mata kepala ya dengan yaqazah ya gitu karena hijabnya tuh ya gitu ya tembok yang ngalingin tuh tebal ya kita tuh sama Rasulullah ya nah juga begitu juga kepada alam barzah ya kita nggak bisa lihat kepada alam barzah tuh orang sono ya karena hijabnya tuh itu ya ini banyak orang-orang yang bisa kasap tuh ya sama orang-orang begini dia bisa kasap tuh bisa tahu begini tapi untuk ke sono berat bagi dia nggak bisa sembus
Ya, sulit kan banyak tuh orang ya yang tahu tuh kita datang tahu ya lu punya gini ditahu dia bisa baca hati kita. Itu kan namanya orang kasab. Namanya yang begitu. Ya, sama kita tuh bisa gitu ya ditahu. Tapi kalau untuk tuh ya dia menghadap kepada orang kuburan yang udah mati, ya dia bisa tuh ngomong bicara sama orang yang mati, itu berat bagi dia. Ya bisa ya. Saya pernah tanya tuh orang-orang yang bisa begitu, lu bisa gak tuh ke sana? Ya, nggak sanggup gitu. Kenapa tuh? Bentengnya besar apa hijabnya tebal ya dikata gitu. Nah itu. Hanya gitu waktu jangan sampai situ aja. Ya, gitu. Kalau bisa lu ya biar ningkat. Ini kan kalau yang kita tuh hubungan tahu tuh, ya orang punya masalah, punya ini kan bisa tahu tuh. Ya tahu gitu. Itu sih urusan dunia. Itu bukan urusan akhirat. Ya, kan yang namanya tuh kasab yang begitu kan ya, yang buat bawa kita ini kan kasab akhirat. Itu. Nah, kalau dia bisa tuh tembus kepada bisa bicara tuh kepada orang kuburan, nah itu bagus. Ini. Ya, itu. Ya, alam barzah. Gitu, ya. Nah, ya, apalagi kepada Rasulullah tuh, ya. Kita bisa tuh, ya, temu Rasulullah, ya, gitu melalui baik melalui mimpi, ya, apalagi melalui yaqazah, melalui apa? Ya, melek begini. Ya, gitu. Kalau udah tingkat kita tuh udah bisa terbuka hijab kita bisa ketemu Rasulullah begini. Ya, kayak Imam Ghazali, ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti, ya, gitu kan. Ya, Imamul Haramain pada tuh, ya, yang gitu-gitu. Nah, ini tuh, ya, sama Rasulullah tuh, ya, Wahab Saroni pada tuh, gitu. Ya, ini Imam ya, Ghazali tuh, ya, ini tuh, ya, sama Rasulullah dia lagi ngarang Ihya tuh, ya, minta hadisnya apa Rasulullah bilangin, tulis hadisnya nih, aja tulis. Itu, ya. Hanya ahli hadis tuh di dalam kitab Ihya Ulumuddin bilang lam ajid, ya, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Kata ahli hadis tuh rawi nggak ada, saya nggak dapetin hadis ini nih, gitu, ya kan, nggak ada riwayatnya, nggak ada sanadnya, karena Imam Ghazali dapat langsung dari Rasulullah, itu, ya. Imam Wahab Sarani, ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti, ya, itu, dia langsung tuh bukannya melalui mimpi, ya, melalui ya melek begini gitu ya lagi melek Rasulullah datang ya ajarin apa tuh tingkat orang yang gitu. Hanya Imam Bukhari ya waktu dia pertama ini tuh ngimpi ketemu Rasulullah ya dibilang ngomong sama nyaknya ya sama ibunya dibilang Bu saya ngimpi ketemu Rasulullah. Apa kata ibunya? Tingkatin itu belum seberapa gitu ya itu kata ibunya. Ya, kalau bisa kamu dengan apa? Ya, dengan melek. Ya, lihatnya begini, ya, bukan dengan mimpi. Itu kata ibunya. Itu, ya. Waktu itu Imam Bukhari itu, ya, dia mula-mula tuh mimpi ketemu Rasulullah. Dia ngomong sama nyaknya sama ibunya, bilang saya ketemu Rasulullah. Ya, ibunya kata tingkatin. Ya, biar bisa ketemu langsung ya kata itu. Tuh, ya. Gitu ya. Jadi lon ya. Kalau buat kita sih tuh ya, gitu. Kita ngimpi sama abah kita aja kita ngimpiin kagak ngimpi-ngimpi. Hah? Iya. Abah kita, nyak kita ya. Gitu. Ya jarang, dia enggak pernah ngimpiin. Hah? Ngimpiin abahnya. Ini enggak ngimpiin abahnya. Ya, abah kita, nyak kita, dia tidur ngimpi. Ini abah kita. Ya, kenapa abah kita nyak kita tuh nggak bisa ditasabuhkan oleh setan? Ya, kalau kita bisa ngimpi itu ketemu abah nyak kita itu berarti kita langsung itu. Ya. Sulit kan? Iya, jarang orang. Kalau yang dilangkung itu berarti ini jin tuh ya? Hah? Yang dilangkung itu pada ngobrol sama Setan. setan ini jin. Iya. Iya. Bukan arwah sebenarnya. Hah? Ya bukan arwah sebenarnya. Iya. Itu. Ya, sulit kan gitu. Ya tahu sama Nabi. Ya, yang susah nyak kita, abah kita aja. Ya, sulit gitu-gitu. Ya, untuk dapetin tuh kita bisa ngimpi ketemu dia gitu. Ngaku kakeknya. Hah? Yang orang kesurupan.
yang kesurupan. Ngaku-ngaku kakek. Ya itu sih setan punya kerjaan. Iya makanya gitu. Iya, setan punya kerjaan. Ya, karena dia pengen ngopi, Cep. Dia pengen ngopi, kan gitu. Ya. Atraksi ya. Hah? Atraksi. Iya, gitu. Ya, dipegang dah. Ya, gitu. Ya. Ah, dikata abahnya nih, kita pengen ngopi, ya sediain kopi, gitu. Nah, gitu. Ya, yang gitu suruh ngopi, suruh aja suruh ke kita ke warkop. Nah, ini sisa gitu ya. Oh, ya. Jaga gitu tuh untuk membersihkan ya. Kenapa kita sulit tuh ya untuk ketemu ngimpin abah kita nyak kita ya, karena batin kita sama orang tua kita tuh nggak begitu nyambung kan. Caranya gimana San? Bisa mimpin orang tua? Caranya gimana? Baca apa ya? Iya banyakin. Hah? Ya banyakin apa? Hadiah-hadiah sama orang tua. Itu ya. Fatihah. Iya, Fatihah lah, istighfar lah, ngapa lah. Ya gitu. Ya kita sulit gitu sama orang tua tuh ngapa kita susah ya ngimpi ketemu orang tua. Ya karena kan batin kita tuh ya sama orang tua kita nggak begitu nyambung. Ya. Lagi orang tua kita susah dulu. Kita udah nggak ya abah gue. Gitu cabe. Jadi ya, dia cuekin aja dari gitu. Ya. Gitu. Ada kan nggak begitu. Ya. Gitu. Dia Ya. cerita kalau lagi jarang ngirimin lah gitu. Iya. Itu. Iya bisa Syukur juga. gitu katanya. Iya bisa juga kalau kita jarang ngirimin gitu, kita ngimpi temu gitu. Ya. Iya, karena dia apa tuh? Ya kalau kita banyak ya apa hubungan batin kita tuh sama orang tua tuh bagus, itu udah pasti. Gitu. Ya. Ketemu pasti kita ngimpi ini. Gitu. Ya karena ruh dia sama ruh kita tuh nanti nyatu. Ya gitu, kita tidur nih gitu, karena royan kita tuh nanti kalau royan kita tuh bersih naik ke arah sono, ya naruh dia tuh ke sono, ya kalau dia kan ruh orang mati udah bebas, ya ruh orang mati udah bebas tuh, itu, ya dia mau kemana aja kayak kalau yang benar orang-orang, ya baik, ya ini kalau orang-orang baik tuh, ya dia punya rohnya tuh bebas, ya nggak apa, ya nah, nggak terikat, nggak kekurung, ya. Gitu. Orang yang kan kekurung itu kan yang banyak apa tuh? Banyak apa ya? Hubungan kepada manusia. Ya, banyak tabaat. Ya, banyak tuntutan sama orang. Ya, jadi dia tuh ya mahbus ruhnya. Ya, tawan dia kayak kita dikurung dah di penjara, enggak bisa kemana mana. Ya, karena apa? Banyak urusan sama orang. Nah, kalau kita nggak banyak urusan tuh sama orang gitu, itu bebas. Ya, ngayab aja kemana gitu. Ya. Kalau yang gagu itu yang gimana? Yang gagu nggak ada wasiat, itu yang orang kaya. Gitu, orang kaya dimati, banyak duitnya, dia nggak apa tuh, dia nggak ada wasiat, nah itu gagu. Gitu. Itu. Ya, kalau kita sih nggak punya duit. Jangan wasiat, jangan. Lu Cep jangan wasiat Cep, tuh tulis gitu. Ntar kalau gua mati ngajiin sampai 3 bulan. Ya 100 hari gitu. Itu dari mana ini? Ya, kalau yang banyak duitnya boleh tuh. Orang utang sama gua, orang minjem itu kasih gitu, atau kita punya utang sama orang kan gitu. Ya, kita tulis tuh gitu. Orang ntar ini. Nah, itu yang begitu tuh yang banyak punya duitnya tulis wasiat. Yang punya duit sih jangan. Gitu. Dia minta nggak punya apa? Ya, nggak punya duit minta ditahlilin. Ya, itu 40 hari. Nah gitu aja kalau kita tuh punya apa tuh, roh kita tuh bebas itu, kayak tuh ya bebas ya, kita kemana aja tuh, itu kan itu paran-paranin tuh, gitu. Apalagi bulan puasa gini, emang Allah bukain tuh kebebasan buat orang ahli-ahli apa tuh, ya alam barzah. Semua orang yang kuburan nih bulan puasa nih gini ya, dari awal akhir Rejab tuh, Jumat Rejab tuh ya 2 bulan tuh kan sampai ntar ya malam Idul Fitri ya, Idul Fitri ya disuruh masuk lagi lah itu ya. Parahnya ke rumah gitu. Hah? Diparahinnya ke rumah. Iya ke rumah. Kalau rumahnya udah. Nah, iya kalau rumahnya udah gitu kan dibilang gitu nanti gitu orang-orang gitu kalau rumahnya kita udah jual dah gitu ya, dan dibilang sama orang itu kan sama orang tua kita dah wahai orang yang nempatin ya rumah saya, wahai orang yang
ya gitu kan gitu ya dibilang irhamuni ya kasihanilah saya gitu ya. Nah, ya nanti dicari gitu udah beda kuno kemana ke sono ke Citayam gitu ya cari gitu mana gitu out gitu ajian sorry mana sini rumahnya kagak ada cari sini ya nggak ada Citayam sono diparanin Ada Bogor kan jadi jalan. cari gitu Mana orangnya? Indah, ramuni, itulah ya, hanya kebersihan tuh hati kita tuh dalam kita tidur, nah itu ya bisa kalau kita ngimpi tuh ketemulah, tuh kita tuh arwah-arwah itu, entah arwah orang tua, arwah para aulia, para ulama, nah gitu ya, kebersihan hati kita, hanya kita disuruh kalau tidur tuh ya bersihin tuh hati kita tuh kan, ya istighfarlah kita gitu kan, ya buangin di hati kita tuh jangan ada rasa ya rasa dendam, rasa hasud apa semua. Jadi begitu kita tidur pulas royan kita nih naik ya bukan roh kita keluar mati. Kita royan ya bayangan ruh gitu ya itu tuh ada ya dalam surah apa tuh Az-Zumar akhir tuh wallazi yamutu bin naum itu gitu ya orang yang mati dalam tidur tuh ya gitu ya nah itulah Allah bawa ke sono nah kalau roh dia yang mati ngonda bebas nah nanti bisa ketemu tuh bisa ngomong bisa ngapa gitu mimpi ketemu teman setan juga ya itu termasuk itu teman-teman ya bisa ketemu temannya karena ya gitu ada juga yang karena hayalan nah kadang-kadang saya kadang-kadang ngimpi temennya iya udah meninggal gitu ngomong itu jadi udah meninggal iya ada juga emang benar atau juga hayalan ya karena pikiran kita tuh waktu itu lagi mau tidur keingetan ya teman kita gitu nah jadi setan tamasul gitu ya nah ya setan tamasul tuh bikinin gitu ya jelma gitu ya kayak apa gitu kayak teman kita gitu ya hanya yang kagak bisa dihituin orang tua kita gitu ya nah ya kita kalau kena mimpi itu orang tua kita itu yang sebenarnya itu ya hanya selalu ya gitu ya nah ya deketin lah ya karena kita tuh sama orang tua tuh kan waktu dia hidupnya ngapa gitu kan kurang dekat kurang apa takzim kurang bakti kurang apa ya kita kurang hormatin dah ya kita anggap orang tua kita ya apalagi dia nggak bisa apa-apa nggak punya duit lagi ya Kolot. Iya, ya nggak bisa apa-apa gitu. Ya, jadi kita kan ya dimati juga anak kita. Ya, kayaknya bukannya kita sedih. Ya. Awalnya mati, hilang awal mati ya iya dah yang tidak tua. Yang merasa kehilangan. Iya nggak merasa kehilangan. Gitu ya habis ya dibilangin habis dia mau harapan apaan ya kebunnya kagak di sini kagak gitu dibilangin abah lu mati no iya ya ada tua udah iya enggak gitu kalau lagi sakit gitu ya biar cepetan gitu ya jangan sampai nyesel lah kita ya bantuin lah ya kita apa ya masih ada kebaktian kita tuh pada orang tua tuh ya bisolati wa doa gitu ya Nabi kata nah itu ya rufi'atul hijab wal wasitatu bainallah wa baina ibadi ya hijab itu yang menghubungin antara si hamba dengan Allah wa yus'alu ibadahu bi azamatihi wa kibriyaihi Allah menanya hambanya tuh dengan kebesarannya ya kebesaran Allah anjami ima fa'aluhu fid dunya apa yang si hambanya itu kerjain di dunia kita apa yang kita kerjain itu nanti bakal ditanya ya sama Allah ya apa yang kita kerjain tuh ya minal khairi wasari ya kebaikan atau keburukan tuh ya yang baik yang buruk kita bakal ditanya sama Allah tuh yang kita kerjain ya mau bakal dihisab ya sama Allah tuh tanya ya kenapa begini kan gitu ya nah gitu ya tuh ya Allah bakal tanyain
Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, kata Allah, fal yauma, maka hari inilah la tuzlamu nafsun syai'an, tidak akan dizolimin ya seorang pun ya, sedikit pun Allah tidak akan zolimin ya gitu. Wala tujzauna, enggak bakal dibales illa ma kuntum ta'malun, kecuali yang dulu waktu di dunia kamu kerjain. Jadi Allah apa yang dulu kita kerjain di dunia itu bakal Allah balas, enggak bakal dikurangin sama Allah kali kebanyakan. Ya, gitu. Kalau kita kan kalau kebanyakan kita kurangin. Iya, kurangin dikit gitu. Ya, habis kebanyakan giliran berhitung. Gitu. Ini orang nggak minjem-minjem, giliran berhitung banyak banget. Kurangin dikit udah. Anjait. Ya wis, ya enggak minjem-minjem begitu hitung-hitung, Masya Allah nih kalau dibayar semua ini. Habis mesin juga. Iya, kan gitu, kurangin tadi dikit gitu. Ya ada lebihnya, potong itu ya. Nah, ya, gitu kan? Latus lamutu ya, Allah tuh tidak akan zalim ya, apa yang kita kerjakan apa. Ya yang dikatakan la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha. Gede kecilnya tuh, kecil kayak apa ya, itu tetap ada tuh catatannya. Allah nggak bakal dikurangin ya. Wala tuzauna illa ma kuntum ta'malun, dan Allah tidak akan balas kecuali ya apa yang dulu kamu kerjain waktu di dunia. Kita apa yang kita kerjain itulah bakal dibalas gitu ya. Li'anna Allah ta'ala khalaqa bani adama ya wa a'tahumul akla wal fahma, karena sungguhnya Allah ciptakan manusia ini, yaitu Allah berikan kepada mereka manusia ini akal dan paham, pengertian. Wa bayyana lahum tariqal khairi wa syarri, dan Allah jelasin bagi mereka tuh, bagi Bani Adam, bagi kita nih, jalan yang baik, jalan yang buruk ya. Wa bayyana lakum jazaa'a a'malil khairi wasarri, dan juga Allah jelasin tuh pada kita nih, pada Bani Adam, yaitu balasan kerjaan yang baik dan kerjaan yang buruk. Li'annallaha ta'ala ya yajlimun nasa syai'a, karena Allah tidak akan menzalimin manusia sedikit pun katanya. Tuh ya, Allah bakal balas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang beramal sekecil apapun yang dikerjakan tuh zarrah, itu kebaikan, yarahu, dia bakal lihatnya, bakal dibalesnya, balasan. Nah, begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara ya, begitu juga keburukan yang kita kerjakan sekecil apapun bakal kita lihat balasannya tuh ya. Jadi Allah nggak akan ya zalimin itu ya tuh ya. Nah ya, jadi apa yang kita kerjain tuh bakal ditanyain sama Allah, bakal dihisab itu. Wa khatalafal ulama fi maknal yaum. Ya, ini berbeda pendapat ulama ya tentang fal yauma, kata-kata al-yaum tuh ya gitu ya. Apaan tuh pengertian al-yaum? Fal yaum fil istilahil munjimin ya, yang dikatakan tuh yaum hari menurut istilah ahli nujum ya, artinya ahli falak gitu ya. Zamanun mumaddun baina ya tulu inisfil jirmi minasamsi wa gurubiha gitu. Yang namanya tuh yaum menurut ahli falak nih, yaitu memanjang di antara terbitnya sebagian ya matahari itu ya wa gurubiha sampai terbenamnya, itu namanya sehari gitu ya. Jadi kalau menurut ahli falak tuh, jadi udah terbit matahari baru separuh itu udah terhitung gitu kan, berarti bulat tuh. Nah sekarang udah sepotong itu udah terbit, berarti udah hitungan dah tuh kayak pagi tadi umpama subuh ya. Nah jadi begitu tuh matahari terbit tuh tolok, nah kelihatan tuh udah nggak bagian atau itu udah bagian, berarti udah bagian siang hari udah gitu. Nah kalau belum terbit
ya belum dihitung gitu ya. Nah sampai nanti dia terbenam, itu yang namanya hari menurut ya ahli falak tuh, ahli nujum itu ya. Wa qala Abu Hamid Al-Asbihani fi Kitabil Wujuh wan Nazair, berkata Abu Hamid Al-Asbihani di dalam kitab Al-Wujuh wan Nazair, annal yauma, bahwa kata-kata hari ini, allazi yazukira fil Quran, yang disebut di dalam Al-Quran, ala arbaati aujuhin, yaitu atas 4 macam ya. Ini kata Abdul Hamid Al-Asbihani ya. Di Quran sebut tuh al-yaum, yaitu artinya ada 4 macam ini ya. Nah al-awalu ya ahadu ayyamis sanah allati khalaqallahu ta'ala as-samawati wal ar fiha, kama qala ta'ala khalaqas samawati wal ar fi sittati ayyamin. Itu ya. Jadi kata-kata ayam nih, yaumun, itu ya ada 4 nih pengertian dalam Al-Qur'an, yaitu kata Abu Hamid nih ya Al-Asbihani ya. Nah, pertama yaitu ya yang dikatakan hari itu ayyamus sanah, yaitu awal dari tahun, allazi khalaqallahu ta'ala samawati wal ar, yang Allah ciptakan langit dan bumi pihak pada hari tersebut. Sebagaimana yang Allah berfirman, khalaqas samawati wal ardi sittati ayamin. Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Ya, kan berarti belum diciptakan, berarti udah ada hari tuh, hari pertama gitu ya. Nah, itu ya kata-kata hari. Jadi hari pertama itu hari penciptakan langit dan bumi. Itu kata ayam ya pertama. Wasani yang kedua, ahadu ayyamil akhirah. Yang kedua, kata-kata yaum itu hari akhirat. Jadi yang dimaksud hari itu hari akhirat, di situ katanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya, seperti Allah bilang tuh, ya, fi yaumin, dalam satu hari itu adalah jaraknya, kadarnya itu 50.000 tahun. Itu hari akhirat tuh. Jadi hari akhirat satu hari itu kadarnya 50.000 tahun. Hari dunia satu hari sono, itu hari akhirat. Nah, wal muradu bil miqdar, ya, yang dimaksud dengan kadar nih miqdar itu, kadar itu nuzulu Jibril alaihissalam wa su'uduhu, turunnya malaikat Jibril dan naiknya malaikat Jibril ila makanihi, ke tempatnya. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi, ya, naik ke bumi, ya, naik lagi tempatnya ke atas. Nah itu ya jaraknya tuh ya satu hari. Nah, satu hari itu adalah ukurannya 50.000 tahun gitu ya. Itu satu tuh pengertian ya. Wasalisu yang ketiga yaumul qiyamah. Kata-kata al-yaum yaumul qiyamah gitu ya. Nah, kalau dikatakan hari kiamat, Allah berfirman al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuhum ya wa tukallimu aydihim tuh ya wa arjuluhum bima kanu yaktibun pada sadu ya. Nah, al-yaum yang maksud al-yaum di sini yaitu hari akhirat. Ya, yang Allah berfirman hari kiamat, yaitu pada hari kiamat kami tutup mulut-mulut mereka gitu. Ya, yang ketiga. Nah, yang keempat al-waktu. Kata-kata yaum itu waktu, katanya bukan hari. Gitu ya. Nah, kama qala Allah Ta'ala, ya, seperti Allah berfirman wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ya, tuh yauma tuh kata yauma. Jadi di sini kata-kata yauma di sini katanya waktu tuh, artinya berikanlah haknya waktu kita mengetamnya tuh, memetiknya, ya, manennya. Itu yauma berarti waktu gitu ya.
Nah, itu ya, ini pengertian itu. Jadi kata-kata al-yauma di sini yaitu ada ikhtilaf gitu ya buat para ulama. Ada yang bilang mahri itu hari ya mula-mula Allah ciptakan langit bumi. Ada yang kedua yaitu hari ya, itu naik dan turunnya malaikat Jibril itu disebut hari yaitu selama 50.000 tahun. Nah, yang ketiga yaitu hari kiamat disebut hari itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu waktu yaum. Jadi al-yaum bisa diartikan waktu itu gitu ya. Wa dzukira fi khulasati tafsir, kemudian disebutkan lagi dalam kesimpulan tafsir nih, annal yaum bermakna al-waktu. Ya, bahwasanya hari di sini disebut itu adalah waktu katanya. Jadi bukannya hari. Sawaun kana lailan au naharon. Kalau yang dibilang waktu itu bisa juga malam, bisa siang ya, waktu tuh. Gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi bisa siang, bisa malam. Wal muradu minal yaum, yang dimaksudnya gitu ya dari hari disebut tuh al waktu, yaitu waktu. La yauma bi ainihi, bukan hari. Li'anna fi zamanil hasri nuru samsi yantafi, karena pada hari hasar sinar matahari lagi udah nggak ada, jadi udah nggak ada disebut hari lagi di situ ya. Jadi kalau nanti pada mahsyar tuh kita kumpul, jadi udah nggak disebut tuh hari lagi, ini hari ini gitu, nggak ada udah. Kenapa? Mataharinya udah nggak berfungsi ya. Kan kita disebut hari ini kan matahari masih jalan tuh ya, dari sini kan pagi-pagi ke sana ke barat. Nah, satu hari, besok datang lagi hari lain gitu. Nah, kalau hari kiamat udah nggak ada kan ya, matahari itu ada tapi udah nggak berjalan udah. Jadi udah nggak ada hari, hanya dikatakan hari akhir kan gitu, hari terakhir, jadi udah nggak lagi hari gitu ya. Hanya di sana udah nggak bisa kita bilang kapan waktunya udah gitu ya, kapan harinya tuh gitu katanya tuh ya. Nah, karena matahari tuh ya yang tapi ya udah nggak ada tuh zamul hasar tuh gitu ya, yang tapi kama qala ta'ala iza samsuku wirat ya, apabila matahari itu udah digulung tuh gitu. Ruya diriwayatkan anna rajulan sa'alal bahlul ya min aina ya gitu taji'u ya. Nah, diriwayatkan ada seorang tuh nanya pada si Bahlul ya, bukannya Bahlil nih. Kan ada Bahlil ya. Ini Bahlul ya, gitu ya. Ada orang tanya si Bahlul nih, main aina taji'u, lo datang dari mana? Bahlul, lo datang dari mana? Ya Bahlul gitu. Qala, kata Bahlul, min jahannama. Ya, gue datang dari neraka jahanam. Ya, kata si Bahlul nih. Faqala rajulu, kata orang itu bilang, wi ayyi maslahatin zahabta ilai, untuk kemaslahatan apa? Ya, lu pergi tuh ke neraka jahanam, buat apaan? Ke sono. Gitu, ya. Gitu ya. Nah, ilaha qala, kata si Bahlul, li ajlin nar. Ya, karena untuk ya ngambil api. Pama wajat tahapiha, apa yang kamu dapetin di sana? Ya, lu ngambil api, buat apaan tuh? Apa dapat enggak? Aqala rajulu ya gitu. Gitu ya. Pihak gitu ya. Nah, ya kalau li ajlinar pama wajat tuha pihak, maka saya tuh kata si Bahlul tuh saya enggak dapetin tuh api di sana. Faqala rajulu ya, maka berkata orang laki tadi, ma makna hadzal kalam ya, ini omongan apaan artinya gitu ya, gitu ya. Jadi orang itu tanya si Bahlul, tanya Bahlul, lu dari mana? Dari jahanam gitu. Ngapain ke sono? Ya, ngambil api. Dapat enggak dapat gitu ya. Nah ya gitu. Nah, kata orang tuh yang nanya ya, nih lu ngomong apaan sih? Gitu. Nah gitu ya, gua nggak paham nih, lu mau ngambil
api gitu. Nah, qala Bahlul dijelasin sama si Bahlul li'anna kullaman yadkhulu jahannama yadkhulu ma'an nar. Karena setiap orang yang masuk ke neraka jahanam pasti dia masuk bersama api. Ya, jadi kalau kita masuk ke neraka ya berarti kita ngikut sama api, ngikut tuh kita gitu. Kenapa? Li'anna ya'malu fid dunya amala ahlin nar. Karena waktu di dunia dia ngerjain kerjaan orang neraka. Ya, di dunia kita kerjain kerjaan orang neraka, berarti kalau kita masuk ke neraka ya berarti kita masuk bersama api tadi. Gitu ya, karena tuh kerjaan orang neraka itu berarti kan api. Nah ya kita masuk ke neraka ya berarti apinya ngikut tuh gitu ya. Nah fayadkhulu jahannama ma'aha, maka dia masuk ke neraka jahanam berarti bersama api, bersama kerjaannya. Karena tuh kita kerjain ya, kerjaan kita ngikut masuk gitu. Nah itu ya, tuh kataan si Bahlul gitu ya. Jadi kalau kita berbuat suatu perbuatan tuh yang enggak baik ya kita kerja masuk ke sana ya berarti itu ya ngikut api yang apa yang kita bawa gitu. Api itu artinya kerjaan ya gitu. Kama qala syair, sebagaimana kata penyair ini, akhaztu naran biyadi wada'tuha bi kabidi ila man asku ya sayyidi akhraqtu qalbi biyadi gitu ya. Gitu. Akhaztu naran biyadi, saya ambil tuh api dengan tangan saya ya. Gitu ya, saya ambil api dengan tangan saya nih gitu ya. Wada'tuha fi kabidi, ya saya taruh tuh api di hati saya gitu ya. Nah itu kerjaan tuh, perbuatan yang kita kerjain. Nah itu, nah kemudian tersimpan di dalam hati kita. Nah ila man asku ya sayyidi, ya kepada siapa saya mengadunya nih wahai Tuanku gitu. Akhraqtu qalbi biyadi, saya bakar ya hati saya ini dengan tangan saya sendiri ya. Hati saya nih panas, kesel ngapa ya karena perbuatan kita gitu ya. Karena kita yang kerjain ya, kita berbuat tuh ya, kita kesel sama orang ya, kita hasut, kita dengki sama orang gitu kan, hati kita kan panas tuh. Nah itu sama juga kita ambil tuh api kita taruh di hati kita itu ya. Nah itu atas kerjaan kita sendiri berarti ya, karena kita tuh yang bikin ya, kita yang kerjain ya, berarti kita yang dapat tuh ya. Nah hasilnya tuh gitu ya, tuh hasil ya daripada perbuatan tuh. Itu yang dikatakan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ya, tidak akan dibalas kecuali apa yang kamu kerjakan. Jadi karena kita kerjainnya tuh, nah itulah ya, jadi kita sendiri ya, kita kesel sama orang kan gitu. Itu kan sama juga kita berbuat kan gitu. Nah ya kan lari ke hati kita gitu, nggak bisa tidur lah ngapa gitu ya. Kenapa? Itu karena perbuatan kita gitu. Coba kita nggak berbuat seperti itu, enak kan? Itu tuh ya, tuh kata Bahlul. Jadi saya masuk ke neraka jahanam tuh itu karena ya, nah, apa tuh mengambil api, karena api itu ya, nah, ada pada diri saya tuh gitu. Nah itu ya, fahaza makna wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inilah pengertian daripada ya apa tuh ayat wala tujzauna, tidaklah kamu dibalas kecuali apa yang kamu kerjain ya. Karena kita yang kerjain, nah itulah kita dapat balasannya gitu ya. Nah wala narji'u ila aslil kalam, sampai sini dulu dah ya. Ya kita kembali nanti baru cerita ya. Nah, berikutnya dah, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wa la fatalahat wa la qawbat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tajalid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.